Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Di sebuah desa hidup seorang kakek tua yang tinggal di surau desa. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di surau itu sebagai penjaga surau. Karena hidup sebatang kara, ia harus menggantungkan hidup dari upah mengasah pisau. Biasanya masyarakat yang meminta bantuannya untuk mengasah pisau akan memberikan ia sedikit uang, rokok, bahkan yang perempuan memberikan ia sambal. Tidak sedikit juga yang hanya memberikan ucapan terima kasih dan sekedar senyuman. 6 bulan sekali kakek mendapatkan ikan hasil dari kolam yang ada di depan surau. Selain itu, setahun sekali ia mendapatkan fitrah dari orang-orang yang ada di sekitar. Kakek memiliki keyakinan bahwa materi bukanlah segala-galanya. Ia berpikir lebih baik ia memikirkan kehidupan di akhirat nanti daripada kehidupan yang sekarang ini. Kakek sangat taat beribadah sampai-sampai ia melupakan kebutuhan dunianya. Suatu hari, Haji Sidi menemui kakek di surau. Haji Sidi dikenal sebagai pembual desa yang sering menceritakan kisah-kisah yang pelakunya dalam kisah tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kesamaan perilaku dengan tokoh yang ada di kisah karangannya. Biasanya Haji Sidi akan menceritakan kisah-kisah yang sifatnya menghina orang yang sedang ia ajak bicara. Namun, dia ada kelebihan karena dia orang yang suka bekerja keras. Hampir sepanjang hari ia habiskan untuk bekerja. Haji Sidi menceritakan tentang kisah Haji Saleh, seseorang yang alim yang seumur hidupnya dihabiskan untuk beribadah. Namun, di akhirat Haji Saleh tetap masuk neraka. Di dalam cerita karangan Haji Sidi, Tuhan marah pada Haji Saleh karena dia terlalu egois sehingga mengabaikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya di dunia. Ia terlalu sibuk mengejar kehidupan indah di akhirat nanti. Karena merasa marah dan tersinggung dari cerita Haji Sidi, kakek menjadi pendiam dan kelihatan murung setelah pertemuannya dengan Haji Sidi. Di surau yang merupakan tempat tinggal kakek, kakek hanya duduk dan termenung, memikirkan cerita beberapa hari lalu didengarnya. Entah bagaimana, kakek merasa bersalah dan sangat berdosa hingga pada suatu hari kakek ditemukan telah meninggal dunia dengan bunuh diri di surau tersebut. Kakek menggorok lehernya menggunakan pisau yang sebelumnya ia tunjukkan untuk menggorok leher Haji Sidi demi melampiaskan kemarahannya. Ketika Haji Sidi dicari untuk diminta pertanggungjawabannya, Haji Sidi malah tidak ada di rumah karena dia pergi bekerja seperti biasanya. Tapi kakek hanya menitipkan pesan pada istrinya untuk memberikan 7 lapis kain kafan untuk kakek.